Hai kalian, para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan setelah sekian lama ya saya buka tarot lagi di YouTube. Tapi kalau personal reading masih selalu ada. Oke, my dear Leo, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan November. Saya akan buka 3 row untuk kalian dengan memakai 3 macam tarot deck. Oke, yang pertama Oceanic Tarot Deck. 3 row yang pertama adalah untuk pesan di bulan November. Secara mungkin ada prediksi dan pesan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diwaspadai atau warning tertentu mungkin. Dan yang ketiga, overall atau keseluruhan, atau mungkin ada pesan yang belum tersampaikan di kartu sebelumnya, atau mungkin penegasan aja. Oke, kartu yang kedua yang saya pakai adalah Rider White Tarot. Oke, ditunggu ya, sabar ya. Oke, dan yang ketiga Wheel of the Year. Yep. Masih ada lagi. Oke. Baik. Oke. Berapapun kartu yang terbuka, itu yang saya baca. Dimulai dari row yang pertama, yaitu Seven of Cup, Possibility. Four of Wands, Reward. Five of Pentacle, Abandonment. Page of Sword, ada gosip katanya. Gosip. Oke. Ada apa di bulan November buat kalian para Leo? Aduh, saya mau nyebutnya Virgo mulu, padahal saya juga ada Leonya sih di Venus saya. Oke. Ada possibility, ada sesuatu yang kesempatan yang datang untuk Leo di bulan November, tapi bentuknya tidak selalu positif, karena ada kartu gosip ya di sini ya. Jadi yang datang ke Leo di bulan November itu ada ada sesuatu, berita atau orang juga bisa, something new, sesuatu yang baru, tapi hanya berupa kabar burung yang belum tentu kebenarannya. Nah, di sini diminta my dear Leo memilah-milah ini mana hal yang baik, mana hal yang cuma berupa gosip, dan nggak perlu juga ditanggapin sih ya kalau gosip ya. Masa kita ikutan bergosip, tapi itu nggak Leo banget ya. Leo nggak suka bergosip ya. Oke, kemudian ada reward juga, ada penghargaan, di mana segala sesuatu yang Leo lakukan kemarin akan dapat penghargaan di bulan November. Dan juga ada abandonment. Abandonment itu bicara tentang yang tadi itu gosip. Jadi gini, ada beberapa hal yang masuk ke kehidupannya si Leo, and then itu seperti membuat Leo merasa tersingkirkan atau tersisihkan, sehingga yang Leo pikir ini sebuah penghargaan itu jadi terbalik gitu. Jadi ngerasanya ini kayaknya bukan penghargaan, ini hanya sebuah hal yang angin lalu atau berita-berita yang nggak bener gitu ya, berita-berita yang cuma ya gosip-gosip gitu, gosip-gosip miring gitu ya. Karena kalau kita bicara gosip bukan something yang positif ya. Gosip tidak ada yang baik, karena kalau baik namanya bukan gosip ya, itu berita baik ya nggak sih. So my dear Leo, kalau kalian mendapati sesuatu hal di bulan November dan itu membuat kalian nggak nyaman, jadi kayak berpikir bahwa kok ini nggak bikin hidup saya bahagia dan lain sebagainya, kalian harus tahu bahwa kalau ada reward, kalau ada sesuatu hal penghargaan gitu,
pasti ada juga yang tidak senang. So iya, memang benar. Pada saat kalian menerima penghargaan yang seharusnya memang kalian terima karena kerja keras kalian, karena apa yang sudah kalian lakukan di bulan-bulan sebelumnya, ada pihak-pihak yang gak senang dengan itu dan mulai bergosip dan mulai membuat kalian gak nyaman. So kalau itu terjadi ya sudahlah. Abandonment di sini bukan kalian yang harus disingkirkan. Menurut saya yang harus disingkirkan justru yang negatif-negatif itu. Khusus sana nggak usah di entertain, nggak usah diperhatikan, nggak usah dikasih tanggapan juga, apalagi nambah-nambahin, nggak perlu gitu juga ya, my dear Leo, udah cuekin aja. So segala sesuatu yang datang di bulan November, baik itu yang baik, baik itu juga yang mungkin tidak baik, itu nggak usah diambil segitunya gitu. Jadi biasa aja. Pesannya untuk Leo ya, ini my dear Leo, it's my good friend of course. Karena putra saya juga Leo dan saya juga ada Leonya di dalam chart hidup saya. So secara Leo, secara orang Leo yang agak cuek bebek dengan lingkungan, tapi dengan sekitar yang dekat itu bagus banget gitu kan. Secara seperti itu nggak usah ditanggapi ya, kalau hal-hal itu memang membuat kalian merasa tersisihkan gitu. Justru ambil positifnya, bahwa dengan menyingkirkan yang jelek-jelek kalian berada di track yang positif kembali gitu ya Leo ya. Terus apalagi yang terjadi di bulan November? Kebahagiaan. Kalian akan menerima berita baik karena ada judgment juga. Berita baik yang luar biasa di bulan November. Oh, kalau buat anak saya yang Leo mungkin akan babynya istrinya sedang hamil, jadi mungkin anaknya lahir ya, memang dijadwalkan bulan November ya. So ya, kabar baik untuk Leo ya. Make sense kalau untuk Leo yang saya kenal, it's my son. Tapi kalau untuk kalian Leo yang lain ya, akan ada kabar baik, kabar gembira yang datang di kehidupan kalian bulan November. Ya, yeah. It's a baby, right? Ya, mungkin ada yang akan dapat ponakan baru, anak juga atau apalah ya. Yang jelas ada berita baru dan beritanya luar biasa karena The Sun jika datang di sebuah readingan itu kayak sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang membahagiakan tentu saja. The Judgment juga ini, by the end you have the answer of your prayer. Pada akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian sudah doakan, yang sudah kalian inginkan, dan mendapatkan klarifikasinya, dan itu sangat menyenangkan. Dan ada Eight of Wands yang terbalik serta Ace of Pentacles. Oke, kalau dilihat di Ace of Pentacles, ini adalah halangannya ya. Ini adalah gosip-gosip yang bertebaran, biarin aja bodo amat ya kan. Tapi fokuskan ke yang positif, which is Ace of Pentacles. If you see the gate, the small gate, agak jauh, jadi memang agak akhir-akhir November gitu, ada pintu baru yang terbuka untuk kalian. It's like a opportunity baru, kesempatan baru untuk kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis di bulan November. Dan itu bagus sekali dengan adanya kartu The Judgment dan kartu The Sun yang tidak terbalik ini dalam posisi yang positif semua, kecuali yang ini, but this is nggak usah yang ini nggak usah fokuskan ya, fokuskan dengan yang positif aja ya. Gosip-gosip husana nggak usah dipikirin, oke, Leo. So ada sesuatu yang baru, opportunity baru, kabar baik baru. Mungkin juga ada yang punya baby, punya pekerjaan baru, bisa juga, oke. Oh, the Chariot sih, the Chariot. Tapi yang terbalik adalah Nine of Pentacles. Oke. Masih banyak hal yang harus diusahakan di bulan November, terutama dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis. Jadi karena yang tadi pintunya juga tidak di depan, pintunya masih di belakang. So akhir-akhir November baru akan ada pencerahan itu, baru akan ada kabar baik itu. Akan tetapi diusahakannya tentu saja dari depan ya. Mulai dari depan, jangan nunggu sampai akhir November gitu baru usaha gitu, tapi dari sekarang lah dimulai gitu ya. Ini kan udah mulai November ya, jadi diusahakan dari depan, nanti
sampai akhir November. Pada saat kesempatan itu datang, kalian udah siap gitu loh. Oke, Leo. Good. Apa yang perlu dikhawatirkan? Endings. Ada Ten of Swords, ending, dan Two of Pentacle, option. Oke. Ada yang harus berakhir di kehidupannya Leo di bulan November. Tapi ada opsi, ada kesempatan baru, ada pilihan baru. Begitu juga dengan ending atau apa yang harus diakhiri, itu juga merupakan pilihan. Tapi menurut saya, kalaupun kalian kekeh sumekeh untuk nggak mengakhiri sesuatu, padahal sesuatu itu memang harus sudah berakhir, dan tetap aja nanti ujung-ujungnya juga berakhir gitu, ngerti nggak? Itu cuma penundaan doang. Makanya perlu dipikirkan opsi-opsi lain, walaupun dikatakan harus berakhir, tapi kalau memang kalian tidak ingin itu berakhir, ya kalian ini aja lihat opsi-opsinya yang lain. Mungkin ada yang harus diperhatikan. So di jalur yang ini, di jalur yang tentang warning atau yang patut diperhatikan oleh para Leo, ada sesuatu yang akan berakhir gitu. Dan pesannya, kalau memang itu harus berakhir, ya pasti akan berakhir aja. Maksud saya, mau kalian gimana juga, kalau memang semesta bilang bahwa cycle-nya udah selesai, ya udah selesai gitu. Dan beberapa Leo kadang-kadang ke Sumekeh bilang nggak, belum selesai, masih bisa diusahakan, bla bla bla, nah nggak apa-apa, it's okay, it's depend on you ya, tergantung kalian sih. Maksud saya, hidup kalian, tanggung jawab kalian. Jadi monggo silahkan kalian yang menjalani itu, kalian yang memutuskan itu. Tapi yang jelas kalian punya opsi. Jadi kalau ada yang berakhir, masih punya pilihan kok. Dan pilihan itu saya yakin jauh-jauh lebih baik dari yang sudah hilang, atau yang akan terhilang, atau yang memang meninggalkan atau ditinggalkan. Oke? Baik, lanjut. Apalagi yang perlu see? Ten of Cups dan King of Cups yang terbalik. Oke, yang perlu menjadi warning di bulan November untuk kalian para Virgo adalah kebahagiaan keluarga adalah nomor 1 ya. Something yang terlihat bagus mungkin kelihatannya tidak seperti itu. Kalian harus kembali lagi ke akar kalian, kembali lagi ke home kalian, ke keluarga kalian. Misalnya gini, kalian ngerasa mungkin orang tua kalian tidak baik ya. Kalian melihat orang lain lebih baik. It happened to me loh ya. Dulu waktu saya masih muda, cila, ya sekarang udah tua ya. Oke, waktu saya masih muda, saya berpikir kok orang tua saya jahat banget sih. Lebih baik orang tuanya temen. Jadi saya nganggap orang tuanya temen itu sangat-sangat perhatian sama saya, jadi saya lebih deket sama mereka gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, saya menyadari bahwa ternyata orang tua saya jauh lebih baik dibandingin yang lain, karena kan yang lain bukan orang tua benar ya, kalau ini kan orang tua saya. Jadi baik buruknya orang tua saya itu ternyata mereka tetap adalah bagian dari kehidupan saya. Dan baru saya setelah besar, setelah dewasa menyesali itu, karena saya menganggap saya tidak pernah dekat dengan kedua orang tua saya. Dan semoga ini menjadi warning bagi kalian para Leo, jika kalian berpikir bahwa orang yang kalian punya, semisal, because this is talking about the family ya, semisal orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, atau apapun itu, kalian ngerasanya nggak supportive, mereka nggak support kalian, lebih support teman-teman kalian, lebih support kumpulan kalian, lebih support sahabat-sahabat kalian. Hey, bagaimanapun, mereka adalah your blood. Sebaik-baiknya ibu orang atau mertuamu gitulah ya, atau ibunya temenmu gitu, atau bapaknya temenmu, atau bapak mertuamu, itu masih yang bertalian darah denganmu adalah your own parents, your own mom, your own dad ya. Jadi ya monggo silahkan diperhatikan lagi nih, soalnya King of Cups-nya terbalik gitu ya. Sementara di yang ininya mengingatkan pada kalian atau nge-warning sama kalian bahwa hey, balik lagi dong ke keluarga kalian adalah on blood kalian, darah kalian yang mengalir di tubuh kalian gitu ya. Oke.
Apalagi warningnya coba dilihat, Two of Swords yang terbalik dan Princess of Pentacles yang juga terbalik. Penantian kalian udah nggak perlu lagi ditunggu-tunggu ya. Jalani aja hidup ini, warningnya ya. Nggak perlu lagi ditunggu, nggak perlu lagi menjadi pertanyaan di kepala kalian. Please lah kalian menjalani aja apa yang harusnya dijalani di dunia ini, terutama di bulan November, karena banyak hal udah kalian lewatkan sekian lama di bulan-bulan sebelumnya dengan apa yang ada di kepala kalian, apa yang ada di hati kalian, dan pada kenyataannya tidak seperti itu. Coba buka hati, buka mata, buka kepala gitu, buka pikiran kalian supaya kalian bisa lihat dengan jelas yang sebenarnya terjadi di bulan-bulan sebelumnya, dan akhirnya ada klarifikasi di bulan November. Warningnya adalah nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu menunggu apa yang harus ditunggu, jalanin aja apa yang harus kalian jalani di bulan November. Oke. Kemudian ada apa lagi mungkin secara overall bacaannya, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin klarifikasi aja, atau mungkin penekanan. Ada reunion dan ada imagination. Wow. ada yang mau balikan. Oke, kemarin ada anak buah saya lagi galau, tapi dia bukan Leo sih ya. Dia bilang mantan ngajak balikan, saya ketawain. Terserah sih, saya bilang, tapi kalau saya nggak mau balikan sama mantan. Oke. Ada memang reunion, ada yang kembali kepada kalian ya di bulan November, tapi ada juga yang hanya sebenarnya semu tuh, dalam arti mungkin si mantan itu kesepian, jadi nyari kalian balik gitu. Cek-cek ombak, siapa tahu kalian masih mau terima. Ini terserah sih ya, my dear Leo, mau terima balik atau enggak. Oke. Tapi reunion di sini juga bisa berarti ada kolaborasi antara kalian dengan rekan-rekan kalian, dengan orang-orang yang dekat di hati kalian. Ada kolaborasi, ada pertemuan, dan kok seneng saya. Ya kayak karena saya ingin kalau cucu saya lahir itu nanti saya mau balik, maksudnya balik nengok gitu. Jadi kan ada reunion beneran kan, dan semoga itu terjadi memang di bulan November ya. Amin. Oke, dan untuk kalian yang Leo, it doesn't mean kalian harus reuni dengan mantan ya, karena saya memang tadi ngomongin hal tersebut, tapi itu hanya beberapa dari Leo yang akan mengalami itu. Tapi tergantung kalian juga, pilihan kalian untuk balikan atau tidak, karena tadi ada yang harus ditinggalkan kan ya. Mungkin aja yang harus ditinggalkan itu justru itu kenangan masa lalu ya, karena itu hanya menjadi imajinasi aja buat kalian, it's not real, itu cuma ada di angan-angan kalian aja. Oke, apalagi si Seven of Cups yang terbalik dan King of Wands yang terbalik. Ini kingnya pada terbalik semua nih Leo. Oke, so bulan November, no other choice dan kalian harus melakukan apa saja yang menjadi bagian kalian di dunia ini. Yang bekerja ya silahkan bekerja, yang jadi ibu rumah tangga ya monggo silahkan jadi ibu rumah tangga yang baik, yang masih studi silahkan studi dengan baik. Jadi lakukan aja, karena you have no choice. Kalian nggak punya banyak pilihan selain melakukan aja. Apapun yang datang di bulan November itu dapat berubah dari baik menjadi buruk, begitu pula sebaliknya dari buruk menjadi baik. It's depend, tergantung apakah kalian melihatnya dari sisi yang terbaik, dari sisi yang positif atau tidak. Karena yaitu tadi, karena adanya gosip-gosip yang akan membuat kalian kebingungan, yang akan membuat kalian merasa tersingkirkan, padahal kalian punya pilihan. Pilihan untuk bahagia adalah pilihan kalian sendiri. Okay, so you don't have any choice other than be happy and lakukan aja apapun yang harus kalian lakukan di dunia ini. Okay, so apalagi yang terjadi di bulan, tuh kan bener. Tuh kan bener. Nih ya, saya bilangin ya, the star-nya terbalik.
The Lovers, tapi pengikutnya Ten of Swords dan Three of Swords. Sih, definitely nih ya, ada sebagian dari Leo akan mengalaminya, yaitu mantan kembali. Tapi pada saat itu sebenarnya mantan udah ada yang punya, atau kalian udah ada yang punya, atau kalian berdua sama-sama sebenarnya sudah memiliki pasangan, tapi kemudian mantannya kembali gitu loh. Ini in term of mantan ya. Gak tahu emang bacaan kalian aja seperti ini. Di bacaan-bacaan zodiak yang lain gak pernah cerita tentang mantan atau spesifik tentang cinta, tapi memang di bacaannya si Leo saya lihatnya seperti itu ya. Ini ada mantan yang balik nih gitu. Pada saat kalian mungkin sudah sama seseorang, atau dia juga sudah sama seseorang, makanya ada Three of Swords ya. Jadi memang kayak cinta segitiga atau cinta segi empat, whatever. Tapi sekali lagi warningnya tadi kan juga itu tidak akan membuat kalian bahagia, karena kebahagiaan itu kembali kepada kalian sendiri, kepada keluarga kalian sendiri, your own blood, keluarga inti, dan itu semua yang patut kalian fokuskan dibandingin mantan yang mungkin cuma ada di imajinasi, bahwa yang dulu-dulu itu bagus banget, itu dulu, tapi kan sekarang tentu saja sudah berbeda. Oke, so apalagi ya, itu hanya akan menimbulkan Ten of Swords, kesakit hatian atau ketidakpastian, atau makan mungkin akan membuat kalian tambah galau. So Leo, it's your choice. The Lovers yang di sini bisa berarti ya, the lovers, si seseorang, si soulmate atau seseorang yang datang. Tapi bisa juga sebenarnya kalian sudah punya soulmate tapi si mantan datang. Karena ada Three of Swords ya di sini ya. Atau kalian yang berkeinginan untuk mendua, jangan sampai ya, please jangan biarkan satu hubungan itu ada orang ketiga yang mencampuri, karena itu nggak baik. Hubungan itu 2 orang ya, bukan 3 orang, apapun itu. Oke, my dear Leo, itu bacaannya. Udah selesai Mbak Lucy? Belum. Belum ya Allah, mau selesai aja. Oke, saya persilahkan kalian mempersiapkan diri untuk menanyakan tiga pertanyaan, dan saya akan jawab dengan ya atau tidak. Oke, saya pakai kartu Good Tarot. Oke, ini jawaban yang pertama, pertanyaan pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, sudah siap? Pertanyaan pertama kalian dijawab dengan tidak. Pertanyaan kedua dijawab dengan tidak. Pertanyaan ketiga dijawab dengan iya. Tidak, tidak, iya. Oke? Baik, apa yang perlu di-healing dari kalian para Leo dimanapun kalian berada di bulan November ya? Help from above. Oke. Kalau ada kesulitan, minta tolongnya sama the Creator. Tentu saja pertolongan datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. So, cuma personal aja ya antara kalian dan Sang Pencipta. That's it. Gak peduli apapun agama dan kepercayaan kalian, hubungan yang erat dengan Sang Pencipta itulah yang menentukan kebahagiaanmu dan bless dan segala berkat yang diturunkan kepada kalian. Oke? Dari Very Oracle Card, Magical Gateway. Jadi ingat yang kartu tadi ya, ingat nggak? Mana tuh gateway-nya? Gateway-nya mana? Mana tuh? Ini dia. Gateway. Ya, di akhir-akhir November, Leo, gateway. Oke? Magical Gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. Butuh keberanian untuk melalui sesuatu yang mungkin baru, yang mungkin gak kelihatan, yang mungkin gak ada kepastian, tapi itu justru akan memberikan hasil atau reward yang luar biasa. It's time to step boldly toward without looking back. Saatnya untuk maju terus, tidak melihat ke belakang. So perkataan saya tentang mantan tadi nih dikasih nih sama kartu ini nih. Gimana caranya saya memilih kartu yang mengkonfirmasi kata-kata saya di sekian banyak kartu ini?
So, saya selalu bilang setiap kartu yang saya bacakan biasanya nyambung dan saling mengkonfirmasi. So iya Leo, mantan yang datang gak usah ditengok lagi, oke? Saatnya kalian menuju sebuah sebuah pintu di mana kalian bisa melalui pintu itu dengan sukses, karena di balik itu ada kesuksesan tentu saja, opportunity, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis, tapi juga tentang sebuah hubungan karena ada the lovers-nya tadi ya. Ini juga tentang sebuah hubungan percintaannya si Leo di bulan November. Oke. Kok jadi stuck bulan Novembernya? Oke. Yang selanjutnya sudah jatuh aja satu. Overcoming difficulties. Oke, melalui kesulitan-kesulitan. Archangel Jeremiah, the worst is now behind you. Yang buruk-buruk udah di belakang nih, Leo. Oke. And you are surrounding and you are surmounting any previous challenging. Jadi kalian bisa melalui tantangan-tantangan itu dan akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik di depan sana. Oh, keren ya? Keren loh Leo loh. Yang terakhir dari Monology Oracle Card. Communication is the key. Komunikasi itu yang penting kalau ada masalah dengan your loved one atau ada masalah dengan siapapun yang dekat dalam kehidupan kalian, dikomunikasikan aja ya. Buat orang introvert seperti saya, komunikasi adalah hal yang sulit karena saya sukar sekali mengutarakan apa yang sesungguhnya ada di hati saya. Tapi kalian Leo, saya nggak tahu kalian introvert atau extrovert karena itu berhubungan dengan kepribadian bukan dengan zodiak ya. Oke, so tetap aja komunikasi adalah kunci dari segalanya. Monggo dikomunikasikan aja kalau ada hal-hal yang memang patut dikomunikasikan. Oke, sekian aja bacaannya. Kita akan ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya ya. Mungkin prediksi tahun depan bisa, atau mungkin apa lagi ya. I don't know, tulis aja di kolom komentar kalau ada yang mau dibaca sesuatu tentang general reading ya, bukan personal. Ntar ada lagi yang nanyain, Mbak, hubungan saya dengan si dia gimana? Yeay, kenapa nanyanya di sini? Ini adalah general reading. Kalau mau mah personal reading aja, oke? So, tetap semangat Leo, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.